Yup, mikrofon cek. Kita kembali lagi di Kuputarung, ruang abstraksi, di mana kita akan menggali ide atau apapun yang ada di kepala atau ada di keseharian hidup. Jadi hari ini Kuputarung bareng sama salah satu kawan, seorang remaja yang sudah cukup banyak melanglang buana di daerah-daerah luar Jawa Timur sampai masuk ke Jawa Timur dan sekarang ketemu di Surabaya di warung Mbak Cokro, seorang perantauan yang akan membagi kisahnya selama perjalanan ini. Jadi langsung saja, Mas Farel. Mas, perkenalkan diri, monggo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafaril Putra Prastama, berasal dari kota Jember, Jawa Timur. Wih, Jember. Lebih pasti Jember daerah mana? Jember Kota, Kecamatan Patrang, Desa Kelungkung. Oh, iku memang nak kota atau kabupaten Jember? Kabupaten Jember, tapi wis dimaksud kota lah. Oh iya sih lah ya. Iki sih apa? Jember itu kan cukup luas dan nggak semua orang tahu banyak soal Jember. Apa meneh Desa Kelungkung nih kan. Mungkin sampean iso kayak gambaran itu sebenarnya Desa Kelungkung itu apa modelnya kayak apa? Nah dataran tinggi, persawahan, perkebunan atau seperti apa itu Desa Kelungkung itu? Desa Kelungkung ini desa yang termasuk di dataran rendah. Dan penghuni ya tetap sunyi ya. Sunyi, sepi. Mayoritas masyarakat kuno Kegiatan lah. heeh. Kegiatan ya seperti apa ya? Ngerumat perkebunan sendiri. Oh memang iki ya lebih banyak petani dan sing nak perkebunan kuno iku. Iya. Iki apa keseharian apa ya remaja pemuda kayak sampean kan cik pemuda sampean nomor piro sih? 18 jalan sih. Oh 18 jalan. nah biasanya sing seusia-usia sampean ini ku pemuda kegiatannya apa? Ya lek sekolah, masih sekolah, pulang sekolah itu wis mayoritas kebanyakan bantu orang tua. Seperti di kebun apa ya lek punya ubuan lah kayak sapi, bantu orang tua yang ngarit. Lek ada pekerjaan nanam, ya nanam. Oh peternakan ngono iku. Ya peternakan. Oh ono peternakan juga. Ada peternakan. Oh sapi. Sapi, mayoritas sapi ya. Oh iki. Nah ngono iku tipikal lokasi sing mari isak wis sepi ngono apa cek mari isak cek rame ngono iku. Kok saya sampai mari maghrib wis sepi. Oh tadi termasuk cukup pelosok ya? Pelosok. Oh. Ya. Nah, iku tapi iki masyarakate khususnya remaja ngono iku memang apa ya? Latar belakangnya mereka biasanya nak daerah-daerah kabupaten itu kan akeh pesantren iku. Nah, pesantren. Mereka santri atau ya wis biasa ae kayak wong kota iku. Sebagian santri ya sebagian biasalah sekolah di dalam santri tapi ikut luar. Cuman gak mondok, cuman belajar ngajine itu di pesantren. Jadi iki sih Mas. Lah dihitung teko usia sampean
18 sih kan cek usia sekolah. Sekolah. Kok iso tembus nak Surabaya sampean saiki iku? Awal saya gak nerus sekolah kan. Oh, heeh. Lulus SMP gak nerus. Dikarenakan ya wis ada masalah lah perekonomian ya orang tua. Kenapa saya kok lebih memilih putus sekolah? Ya karena emang orang tua udah gak apa ya dibilang itu udah gak mampu. Akhirnya saya mengisi waktu luang itu selama gak sekolah dengan bekerja supaya bisa mengurangi beban orang tua tapi bisa membantu orang tua. Loh, tapi orang tua iki pekerjaannya apa sebelumnya di waktu di Jember? Berdagang. Oh, Berdagang. yang ngeramut kebun juga ngono ya. Iya. Oh. Lah, putus sekolah iki apa tamat SMP terus gak dilanjut apa SMK, SMA terus mandek? Tamat SMP tapi gak sampai masuk nang SMK atau SMA. Oh. Jadi lulus SMP gak nerus lah. Yo, akhirnya selama iki mau memilih untuk bekerja. Awal kerja, hapen iling enggak? Iku kerja apa iku awal-awal iku? Awal kerja sih cari-cari info. Nah, nemu ya di Jember di kota sendiri. Di toko kain macam brokat, ya kain tile lah. Seperti itu. Loh, ngono si pemilik toko itu kan? Iya, pemilik toko. Nah, toko enggak takok, loh, awakmu kan cilik ngono. Ya sebenarnya awalnya tanya, pas itu sih belum punya KTP kan. Ya saya bilang jelas-jelasan. Kalau tamat SMP, KTP masih belum buat. Akhirnya kerja dapat 1 bulan bikin KTP. Ya tapi emang wis nerima lah. Soalnya kan cuman bosnya itu sebelumnya cuman butuh tanggung jawab, disiplin. Ya sistemnya kerja itu wis melayani customer lah. Iku mulai jam piro biasa? Buka toko jam piro? Jam 8 pagi sampai jam setengah 8 malam. Oh. Iku berapa lama akhirnya menekuni nak toko iku mau? 3 bulan. 3 bulan. Wih, lumayan nih. Lumayan sih 3 bulan. Nah, iku emang pegawai toko niku gajian sampai piro rata-rata? Lek dihitung per hari 40. 40.000. Iya, jadi per bulan 1.200.000. Oh. Nah, teko kono iku geser maneh. Berhenti geser. Milih ikut temen di bengkel motor. Ya awalnya cuman ya sekedar bantu-bantu, cuman kebetulan ya kadang dikasih lah kayak ada uang jajan rokok, makan, kayak kopi itu sudah nanggung. Karena ya nggak setiap hari dikasih uang lah. Ada ya 2 hari sekali, tergantung dari keramaian di bengkel. Oh iki enak ndi? Bengkel atau toko kain? Sebenarnya sih lebih enak di bengkel. Soalnya menurut lah lebih banyak ilmu yang saya dapat tuh di bengkel daripada di toko kain. Memang duwe ketertarikan nak otomotif? Ya, punya ketertarikan. Oh, sekaligus menjalankan hobi malian yo. Nah, menjalankan hobi. Terus ketemu banyak orang. Lu iso interaksi daripada cuman dodolan nah, ya. Soalnya di toko kain kan tetap di toko, enggak kemana-mana. Oh iya. Itu berapa lama akhirnya di bengkel? Sekitar gak sampai setahun sih, bulanan itu. Gak lupa. Sing lama soalnya di Banten, pas di Banten. Oh, berarti bengkel lagi masih di Jember. Bengkel masih di Jember. Terus geser sampai ke Banten. Nah, nak Banten
Lapo nak Banten akhirnya? Nak Banten itu orang tua, bapak sendiri ya. Punya teman akhirnya nemu info kalau ada pekerjaan di Banten. Tanya, itu gaji ya apa, kata orang tua. Itu per bulan apa gimana, apa bagi hasil persentase bagi hasil tadi. Ya akhirnya minat lah, berangkat berdua di Banten. Nah iku akhirnya nak Banten, akhirnya kerja apa iku? Jaga toko Madura. Toko Madura. Tapi kan Jember. Jember. Tapi Madura. Madura Jember. Lah Banten lebih tepatnya sih pas di Pulau Merak di pelabuhan. Oh, itu menarik sih ya kan. Biasanya lah nak pelabuhan itu lah nah Inggris ya kan. Ake working class ya kan. Ada skinhead para pekerja. Keras. Iya, para pekerja itu. Berarti nak kono ya akhirnya kumpul ambek kuli-kuli pelabuhan ini kok. Iya, kuli-kuli pelabuhan. Pas di situ tuh ada proyek pembangunan apa perbaikan dermaga gak salah. Iya, perbaikan. Akhirnya wis kenal, ada orang beli apa kopi, lembur malam berapa shift itu buat bekerjanya. Malam tuh udah pesen kopi. Niku mereka cerita apa sih biasa ngono niku? Cerita sempat kerungu-kerungu apa sempat ngobrol mbek mereka enggak sih? Sempat ngobrol sih. Awal tanya-tanya. Asli Banten dah itu. Ayo balas. Ya saya perantauan di Banten. Saya asli Solo kayak. Walah. Kok sampai merantau gitu? Ya emang wis niate selagi apa ya? Masih muda jadi pengalaman. Wah, podo iki. Loh, itu berarti ya duduk bapak-bapak. Duduk bapak-bapak sih, mas paling sih ya apa ya wis beranjak dewasa sekitar umur 25 lah. Oh, lulus SMA. Wih. Nah, mereka ngono apa cerita soal pekerjaan nih ngono-ngono iku udah biasa ya. Iya, atas pekerjaan. Tapi biasanya kan nak warung kopi ku akeh wong sambat. Iya, akeh wong sambat. Kan wis campuran lek ning warung. Mesen ngopi wis cerita-cerita. Wis melok ngrungokno kadang. Sambat, jinti sambati padha sambat. Seru nih. Iki gak sih? Ono sambatan sing paling berkenan. Sambatan sing paling berkenan iki awalnya aku bertanya-tanya soal pas orang Solo itu. Dia pas sering-sering akhirnya lek sendiri mampir di toko akhirnya ngobrol berdua. Lo kok milih merantau mas? Emang enak tak ini? Bener sih gak enak. Gak enak itu di mana ini? Gak enak itu mas di ya apa ya jauh dari keluarga. Biasanya kumpul be keluarga gak kumpul. Iki nasib podo. Kok masa podo sih adu nasib ini. Aku lak cerita kok lak dikira adu nasib ini. Ya wis. Ya apa ya nasibe wong merantau jadi gak enak, Mas. Meneh ado teko keluarga. Aku awal-awal ning Banten iki 2 hari gak tenang, Mas. 2 hari sampai 1 minggu gak tenang. Apa sing gak tenang? Kepikiran meneh aku mbek bapak, lane ngomong ono ibu, adik-adikku masih sekolah. Terus yo nenek kepikiran biasanya saya kumpul sak keluarga lah kok mencar gini. Yo lek kaya aku sih Mas, mencar dhewe iki sih gak apa-apa Mas. Tapi lek kaya ibu lah gak ono bapak. Ado lah teko bapak. Iku malah kepikiran Mas, kaya adik-adikku mosok gak kangen. Iya. Jelas sih kepikiran. Iku sing sedia aku ning kono lek ning perantauan Mas. Nggak, awakmu bilang bersaudara. Berapa? 4. Awakmu anak pertama. Oh, berarti cilik-cilik adikmu yo? Cilik-cilik sih. Sing paling tua adikku iki sik kita mlebu SMP.
Sing situ mlebu TK, sing situ sih umur 12 bulanan lah. Lah, pirang suwi akhirnya. Atau ibu nyusul nak Banten, Yohan? Iya, ibu itu hampir dapat 1 tahun, ibu nyusul ke Banten, tapi adik sing lebih tua gak ikut. Oh. Anak sih ujian, bis ujian sik rapotan. Nah dapat 2 hari pikiran, sing jemput rapot iki sapa ya bude om dek sibuk lak mek ngerepotno saudara mas. Heeh. Akhirnya ya wis ya, turun tangan wis tak pulang aku, tak milih pulang ngurus-ngurusi adike. Akhirnya tak takoni ate mondok apa ate terus sekolah biasa. Bimbang dek kangen kan mas. Ya wis ya apa lah maune ya apa sekolah wis dek kono. Oh ya wis tak telepon ibu lek te sekolah ning kono. Soale lek aku anjene wis niat mas, aku mulai nang Jember. Lek adikku mondok iki tak tinggal yo padha kerja pisan. Pas kerjaku yo gak dek Jember. Malah kepikiran mas, lek kaya ono sakit-sakite, ono perlu pentingan apa sapa dijungup. Yo lek saudara yo sih iya, cuman kan ngerepotno. Ya. Malah gak kabeh saudara iki apik lho mas. Iya. Tak sendiri kan lah. Heeh. Lek saudara akhirnya ya wis sekolah ning Banten, nganggur. Nganu. Gak enak sih mas. Si ya apa ya? Jajan malah rokok. Iki sik yo kadang yo digawe mbae. Yo kadang sik ditransfer mas. Malah tambah beban. Ya. Area oleh 2 bulanan pas pilih Idul Adha ya. Wis niat wis golek info wis kudu iki. Oh berarti mulai iku teko Banten. Nak Banten pirang suwi ya iku. Lek aku hampir 1 tahun. Oh, terus memutuskan pulang gara-gara ngurusi adik-adik iku mau. Heeh. Nah, lek ate balik maneh aku ning Banten, Mas. Lah aku seakan-akan ya apa ya Mas yo? Gandol lek wong tuwek aku. Heeh. Berusaha mandiri akhirnya. Iya. Lek aku gandol lek wong tuwek, hasil toko lak ente-ente di kono. Sedangkan aku wis seru niate wong tuwek iki merantau ya apa sing mulene iki kudu sukses. Kabeh wong merantau ya apa carane mulene kudu sukses. Akhirnya aku gak milih karo wong tuwek, Mas. Selagi aku sik iso. Soalnya aku wis mikir, Mas. Aku iki masih putus sekolah. Ya. Putus sekolah. Aku iki kudu ngei contoh sing apik nang adikku. Wedine apa? Ya ndak ngono Mas, ku pedhot sekolah. Nah ngono. Dadi mek cukup aku lah sing pedhot sekolah, adik-adikku kudu lebih dhuwur teko aku. Ya. Balik kono. Kok iso nak Surabaya? Ya nemu info teko cah-cai teko arek-arek. Oh. Nemu info akhirnya ya. Ya was iki ning Warkope Mbah Cokro Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Lah saiki iki Sirel. Kan akhirnya ada apa pedot sekolah di usia sing harusnya kan jen sekolah. Perasaanmu ya apa? Biasa aja atau ono rasa kecewa atau ya apa sih? Perasaannya sih ono kecewa ya Mas. Pas aku kecewa iki yo gara-gara yo ono omongane seorang lah ya koyo tetangga. Awakmu iki sik gurung wae ae, gurung pantes awakmu kerja. Awakmu iki kudu sekolah. Nah, kene iku kecewa Mas, kecewa dan ujungnya aku sih berpikir, iya, aku iki putus sekolah ya gara-gara ekonomi keluarga. Ya aku ndak memaksakan keadaan. Aku sekolah tapi lek ono biaya opo maneh Mas. Ya bener sih. Wong tua iki membiayai anak supaya anak iki ya apa ya? Apa sing orang tua inginkan iki iso tercapai. Nah, lek wis aku leren sekolah ngene putus sekolah. Orang tua iki merasa kecewa. Tapi lek prinsipku enggak. Orang tua iki gak
gak perlu kecewa. Ya sih lek kecewa yo kecewa jen Mas. Tapi aku pengen buktekno Mas yo aku putus sekolah. Aku yo kudu iso. Menurutmu adil gak sih Rel? Apa seorang anak itu putus sekolah hanya karena ekonomi lho. Kan kudune iki ya apa sekolah itu bukan hanya tanggung jawab orang tua lho, tapi berbagai banyak pihak termasuk ya banyak orang termasuk wong dinas pendidikan atau apapun itu lah bagi awakmu dhewe sebagai sing ngalami lho. Putus sekolah hanya karena orang tua sing enggak cukup mampu niku adil gak sih Rel? Lek menurutku sih ono keadile lek berkait karo ya apa ya Mas? Semisal iku apa jenenge kaya oleh beasiswa lah. Nah, kan wis lebih jelas pekerjaan orang tua ku sendiri kan berdagang. Apa kok sik wong tuwek sing lebih dhuwur tingkate karo orang tuaku iki iso mendapat beasiswa. Nah, iku sing dadi ganjelan hati gitu. Ganjelan mangkel ya, semangkel gini. Lah iki Rel. Kapan hari kan iki ono berita soal anak Dirjen Pajak lah gak salah ya. Pokoknya wong petinggi pajak lah. Terus iku ngelama kan. Sing berita viral kan dek ngelama sampai ngepuki anak wong. Jajane kan akeh juga iku apa arek-arek sekolah sing gampangno sekolah pokok sekolah gak mikir juga lho wong aku dibiayai. Tanggapanmu gawe arek-arek model ngono iku ya apa menurutmu? Lah aku sih mangkel Mas. Sing mangkel iki ya apa? Wong tua sik iso bandani, sik iso nyukupi anak, malah anake yo sekolah digawe dolinan. Coba posisine apa terfleksi lah. Karo sing ngisorane, sing sekolah gak mampu. Dek niat-niat. Ya boleh perasaane posisine lah ning ngono. Dek ngerasa enggak. Mangkel. Eman soalnya sik wong tua iki coba ndani Mas. Sekolah iki kudu niat. Berpendidikan iku jane. Kudu berpendidikan. Lah iki sih Rel. Kan awakmu duwe kekecewaan sedikit kecewaan meskipun iku ono satu kebanggaan tersendiri karena iso mandiri tanpa bergantung ambek wong tua. Tapi duwe kekecewaan saat harus putus sekolah lho. Bagi awakmu dhewe iku sepenting apa sih sekolah iku lho? Lek ning aku sih Mas. Pentingnya sekolah iki yo sih lihat delok wong tua iki anak iki kudu sekolah. Kudu ben apa ben akene sing ngomong ben masa depane apik Mas. Nah aku yo sebagiannya lek orang tua inginkan jan niku lek sing tak aku pengen berpendidikan iki jane utama Mas. Aku. Soale apa ya? Lek awak dhewe iki iso segala ilmu lah awak dhewe paham. Nah, awak dhewe iki ono seseorang lah sing belum tahu dengan apa ilmu, tapi awak dhewe iso ngejelasno. Seakan-akan awak dhewe iki berguna, Mas. Gawe ngisorane awak dhewe berguna. Duwe fungsi ngono lho ya. Duwe fungsi. Dadi awak dhewe iki ojo memfungsikan hanya untuk diri sendiri. Tetapi masyarakat lain lah, orang lain juga. Sesama kita harus bisa saling manfaatkan. Pendidikan sing tak genggam erat sampai saiki. Iya. Pendidikan iki pesene guru. Sing tetep tak genggam. Wis enak kan. Gak melok perang, gak melok mati, gak melok apa. Awak dhewe iki mek kari melawan opo, perangnya awak dhewe iki melawan opo.
yaitu melawan kebodohan. Bener sih memang itu. Ya memang ya seperti diskusi nih arek-arek lah yo bahwa kebodohan lah biyen kan memang ada dibodohkan itu jalur sekolah itu angel, terus pendidikan itu hanya iso diakses sampai para kaum priai. Dan hari ini cukup longgar, ada iso sekolah milih, iso apapun milih. Tapi setelah ngomong soal kebodohan, akhirnya kan nggak cuman buta huruf dan gak iso hitung-hitungan. Tapi yo kebodohan itu iso juga awak dhewe menghindari dari tipu daya iku mau kan. Dia dhewe iso jauh berpikir sebagai manusia. Dhewe enggak iso dikelabui moro-moro. Iya, moro-moro korupsi. Pejabat korupsi dhewe gak iso nuntut keadilan. Terus yo salah satu iku mau yo dhewe iso melawan. Terus dhewe enggak buta akan akses ngono lho. Mbok akses pendidikan, akses kesehatan dan akses apapun kok dhewe enggak iso dibujuki atas iku. Sing paling penting sih lah digawe wong-wong kaum petani yo. Kaum petani iku iki tidak ditutupnya akses iki rel pemeliharaan tanah dan tanaman iku mau. Jadi pentingnya pendidikan digawe warga desa iku dhek enggak ditipu ambek setan-setan desa. Iya, setan-setan desa. Tadi tetap iso mengolah tanahnya sendiri, iso menjual hasil panennya sendiri dengan harga sing layak. Lah iku sing hari iki iku melawan kebodohan iku nak kuno. Bukan hanya iso nulis dan iso membaca, tapi memang melawan penipuan kaum sing borjuis. Kok borjuis? Apa ya lebih gampangnya borjuis ya? Kaum pemodal sing punya uang, punya kuasa. Lah iku bajingan iku. Iya, sing biasanya membujuki dan membodohi sih mereka kan. Iki Rel. Lah cita-citamu kan udah cita-cita gak sih? Cita-cita sih duwe, Mas. Apa? Dhuwur cita-citaku iki, Mas. Apa? Yo, lek cita-citaku dhewe sih pengen dadi dosen. Oh. Apa kok pengen dadi dosen? Soalnya ya apa, Mas? Ndak nganggep diriku ki sebagai guru enggak. Tapi awak dhewe ki ya apa ya? Bisa mengajar lah. Iya. Soalnya kita bisa mengajar iki sebagian itu dari apa ya, Mas yo? Rasa kayak aku iki bersyukur iso duwe ilmu dan aku iki berfungsi seperti tadi lah, kembali lagi. Kita itu berfungsi bagi orang yang apa ya, yang enggak paham tentang inilah itu. Segala bidang-bidang itu enggak paham, akhirnya kita bisa kasih paham. Iya. Aku biyen iku waktu cilik iku kepengin dadi astronot lah. Iya, wis. Dan aku pengen bukti emang temenan gak sih wong iso nak luar angkasa. Tapi ternyata aku gak iso dadi astronot. Akhirnya dadi Astro Boy. Jadi Astor. Iya kan, Astor remukan itu ditaplek remuk, Pak. Tadi remukan aku saiki. Aduh. Iki memang apa mengajar iki mau lakon duwe keinginan mengajar. Keinginan iku muncul atas dasar karena kon mengalami satu momen buruk gak iso sekolah, akhirnya kon duwe wacana untuk pingin buka sekolah gratis dan kon pingin mengajar nak kuno. Apa memang bener karena pengalaman buruk iku? Awalnya sih karena ya sebagian sih dari pengalaman burukku sing ya masalah ini. Tapi sing karya aku lebih niat apa, Mas? Saiki lah kayak ning
gak ate bahas iku. Sing dimaksud sampah masyarakat iki seperti apa, Mas? Seperti koyo seorang anak lah. Itu tapi masih di bawah umur, masih sekolah, tapi malah mulung, Mas. Iya. Mulung terus diame di kolong jembatan. Nah, kalau kita bisa ya apa ya? Cita-citaku tercapai seperti itu. Bangun sekolah buat yang gak mampu kan bisa. Itu. Jadi manfaatkan, meskipun kita kaya ini harus dimanfaatkan. Ya apa ya, sesama biar bisa saling membantu. Ya. Seperti ya wis, kita harus melawan kebodohan. Dengan cara apa? Memperkembangkan. Ya. Jadi gak ya dari sampean itu tadi bilang kebodohan ini tidak dari ya hitung-hitungan, buta huruf, tidak kan? Jadi ya apa ya? Memperkembangkan negara sendiri itu kayak saya lebih utama. Ya. Paling enggak kan meskipun enggak dalam skala negara itu tidak itu tetangga, konco kampung itu kan. Iya. Tapi iki kok Rel, bahwa seorang pengajar itu enggak harus ada di lingkungan sekolah dan pendidikan formal. Iya, enggak harus. Jadi saiki ku lebih akeh sanggar kan sebutan iku. Jadi mereka iku wong-wong sanggar iki rata-rata iki sih para praktisi, aktivis pendidikan ngono. Entah mereka nak dalam lingkup seni budaya atau di area literasi soal buku-buku dan mereka memang sukarela karena mereka memang punya kepedulian yang sama. Dia memang ingin menjadi seorang pengajar itu ya itu satu hal sing apik dan itu sangat bisa untuk dikerjakan kan. Iki Rel. Ya. Hari iki ilmu apa sing kepingin mau kejar dan ketane aku harus iso ilmu iki deh. Awalnya sih seperti ilmu yang pengen tak masuk itu gak dari awal yang ingin dimasuk. Karena awal saya masuk bekerja di Warkop Mbah Cokro, Indonesia masih ada ya. Saya kayak yang ingin lebih tahu, ingin memahami sebenarnya apa sih kok ada kupu tarung, cokro bergerak itu dibuat apa sih? Nah itu fungsinya itu apa dan kelebihannya itu apa dan pembahasan yang dibahas itu pembahasan apa? Dari segi itu saya malah ingin berniat emang untuk belajar. Jadi jangan putus asa meskipun kita putus sekolah, kita jangan terus ya bekerja, kita terima gaji, kita bisa beli apa yang diinginkan lah. Ya. Enggak sepenuhnya harus begitu. Lebih utama kita ya bekerja, meskipun putus sekolah kita bekerja, kita mengisi luang waktu. Pulang kerja istirahat sejenak. Habis itu ya apalah ngobrol soal sesuatu sing ono maknae ngono ya. Ya. Dan lebih habis belajar, istirahat. Jadi enggak sepenuhnya kita bekerja. Nanti kita bekerja terus kayak robot paling gudak dunyo sih. Sebenarnya iki sih lah gawe aku pribadi ku ono ilmu sing harusnya iku dipelajari ambek semua orang dan gawe aku pribadi iku adalah pondasi dulu. Pondasi untuk semua orang saat harus bertahan hidup di usia dewasa. Kadang-kadang saat apa ya ada di sekolah dan hanya sinau moro-moro ketemu kimia fisika dan apapun niku mau saat dulu sekolah ternyata nggak fungsi. Iya. Ternyata nggak fungsi deh kan. Dan lah aku pribadi ku ngerumus nang ngene sih Rel. Dia ono 3 jenis ilmu sing harus semua orang iku setidaknya pernah ketahui.
Iya, Yaiku sing pertama iku adalah ilmu politik, kedua iku ilmu ekonomi, dan ketiga iku adalah filosofi. filosofi. Jadi 3 ilmu iki mau supaya lawak de paham paham politik, akhirnya awak dhewe iki nggak iso dibodohi. Gak iso dibodohi. Jadi awak dhewe sanggup untuk membaca wacana-wacana seseorang sing akan dilemparkan awak dhewe. Heeh. Lah ekonomi awak dhewe iso selain berdagang, awak dhewe iku akhirnya memahami ya apa duit iki nandi, atau bagaimana kita menghindari kerugian-kerugian yang tidak penting. Heeh. Nah, iku ekonomi iku iso bertahan nak iku. Lah filosofi pentingnya iku saat awak dhewe wis mampu untuk memahami politik, memahami ekonomi, akhirnya awak dhewe iku perlu untuk bijaksana Heeh. agar ilmu-ilmu sing awak dhewe duwe iku tidak untuk dijadikan alat memanfaatkan Orang manusia lain. lainnya. Iku 3 ilmu iku sing harus diketahui ambek semua orang. Iya. Jadi tidak digunakan untuk diri sendiri. Dan iku sih. Aku ku rada aneh Nurul. Heeh. Terkadang arek sing pernah tak ketemu iku lah wis de nggak melanjutkan sekolah, terus ya wis de bekerja ini loh, bekerja. Tapi kamu kok duwe semangat untuk mengetahui suatu hal ngono lho. Ayo bingung. Apa sing mantik awakmu, kan awakmu ya iso ae turu-turu ae ngono kan, mulai kerja turu-turu ae lho. Tapi apa sing nggarai awakmu iso bener-bener memantik iku? Apa memang karena harga diri seorang anak pertama, atau apa ya sebagai apa kaya pembuktian pada orang tua aku mandiri iso kok ngono lho, iso memenuhi kebutuhanku sendiri dan iso jauh lebih baik seperti harapan wong tuaku. Apa koyo ngono? Ya apa? Ya, bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Jadi meskipun ya kita putus sekolah, kita kan memang harus punya niatan. Soalnya apa? Kita cuman ya putus sekolah lah, bekerja terus. Seakan-akan kita ini bodoh. Ya. Bekerja terus, ikut orang kan. Bekerja itu ikut orang. Kita masa terus-terusan mau disuruh orang untuk ayo kerja tepat waktu, masa harus gitu terus. Dan lebih utamanya saya cuman ingin membuktikan ke orang tua, jadi biar orang tua itu tidak merasa kecewa karena ya apa ya, putus sekolah gara-gara ekonomi orang tua. Jadi saya cuman pengen usaha biar orang tua gak kecewa, dan impian orang tua itu bisa, saya itu bisa lebih dari impian orang tua. Dan ya sebagian tuh satu lagi nih, sebagai anak pertama, meskipun ya kita putus sekolah, tapi kita harus lebih baik, karena kayak saya kan punya adik-adik, takutnya dicontoh. Oh ya ndak ngono masku yo gak sekolah. Lopo sekolah, kerja ae enak kaya masku iku. Nah, takutnya gitu. Ya kembali lagi, saya putus sekolah, tapi adik-adik saya harus lebih tinggi dari saya. Sarjana. Oh iya. Seperti itu. Ya isi. Soalnya berpendidikan nih penting. Iya, penting aja tuh. Enggak utama sih, tapi penting. Saya penting. Iya. Lah berpendidikan tok tapi gak bermoral dan gak beretika. Ini jadi kurang ajar iku, jadi lama iku. Aduh. Iya memang. Jadi selain ada mengejar pendidikan, tapi yo pendidikan sing iki yo sing koyo sekolahan ngono ya. Tapi ada ya gak oleh melupakan soal pendidikan moral etika. Iya, etika. Sebagai yo paling enggak sebagai
masyarakat timur dulu. Jadi budaya kebudayaan itu tetap harus dijaga. Lah memang kebudayaan itu masih memberi manfaat baik. Iya. Termasuk moral dan etika, itu penting itu. Penting. Aduh. Yo, adikmu ngono yo gak takok Del. Tako Soal awakmu akhirnya gak sekolah ngono. jawaban gawe adik mingsli aku nang adikku Mas. Masa Iya. jawab apa aku? Males aku. Mending kerja duwe. Ene. Tapi aku duwe niatan yo aku betul kerja Mas. Tapi ya apa ya? Kudu secara pinter ki kurang nang aku Mas. Soalnya pernah ada orang ngomong sendiri dah aku bahwa pinter itu receh. Oh iya. Kita ya pinter tuh cuman apa mendahului, lebih mendahului. Tapi yang seperti apa ya? Cuman pinter tapi gak memahami, gak mendalami. Itu gak bisa. Iya. Eman ya. Emang. Aduh, iku wong becat sih ngomong. Bisa jadi. Aduh. Iki Rel. Apa ono kanca-kanca sing mungkin senasib ya sing. Aku dhewe ya enggak cukup berpendidikan tinggi kan. Mungkin sing senasib ya awak dhewe no. Tapi mungkin bukan kurang tepat, mungkin bahasa itu kurang tepat untuk memilih jalan. Iya. Akhirnya DE melepaskan ya wis lah aku enggak usah sinau-sinau aneh-aneh. Ya wis aku tak ngene-ngene ae. Mbung ngene-ngene ae iku dalam konotasi baik atau buruk ya apa sing dilakukan DE keseharian itu memang hak DE. Tapi lah bila memang itu merujuk untuk merugikan dirinya sendiri kan eman itu. Eman. Soalnya banyak setiap pertemanan saya wis banyak yang senasib. Bahkan gak mau bilang saya lebih buruk dari aku karena kayak saya kan belum tahu. Burukanku apa lebih dari dia. Banyak lihat wis gak sekolah, lebih koyo ngono ning dalanan to. Nah, sebagian ya ada juga yang cuman bekerja, tapi belum tahu juga deh bekerja ini apa cuman niat cari uang apa ya juga seperti buat pembelajaran lah, buat pengalaman. Belum tahu apa ya cuman mengejar dunia. Jadi beda-beda satu pertemanan ya. Kadang gitu ya orang tua sih kuat. Seperti pertemanan saya ini orang tua itu kuat, menyekolahkan kuat. Cuman dibuat seperti apa ya? Mainan males. Saya sih nggak mau ngomong orang lain kalau dia males. Enggak. Emang saya sebenarnya sih males. Iya. Saya tuh males. Cuman yang saya lebih utamakan nih di tiap sekolah cuman memahami apa yang dijelaskan oleh guru itu. Jadi emang wis guru itu menjelaskan saya paham. Jadi sebagian membaca buku itu saya tinggal. Tapi emang sih males. Iya sih. Memang budaya membaca itu Rel, budaya sing cukup membosankan. Bener ya. Iya kan. Tapi membaca itu lebih banyak apa ya? Pembelajarannya sebenarnya. Iya. Jadi ngene, lah aku sih duwe cara untuk aku betah iku berhadapan dengan buku. Nah, triknya ngene sih lah aku. Jadi aku pingin tahu sesuatu hal ya. Apa sih yang bikin aku tertarik? Soalnya aku pingin buka soal otomotif kan. Terus sehingga raya aku pingin betah iku aku kudu butuh. Soalnya aku kate bongkar fiction iku dengan teknologi injeksi dan apapun iku soal iku nih. Karena aku butuh untuk membongkar motor fiction, akhirnya aku kudu golek buku soal mesin-mesin injeksi. Nah, karena aku membutuhkan, akhirnya aku mulailah aku moco agar supaya aku iso bongkar si motor fiction iku mau.
Ritrike ku saat butuh ae, lah gak butuh gak usah. Kalau seperti ya apa ya? Awal saya kan juga pernah ikut masuk ke bengkel. Heeh. Saya sih sik bisa. Ya wis males lah buka buku. Saya itu langsung ke tempat. Heeh. Langsung secara apa itu Praktek. ya? Iya, langsung praktek. Jadi apa ini? Apa fungsi seperti ya ini fungsinya ini apa? Setrum ini dari mana? Heeh. Fusi ini dari mana? Nah, dari segitu saya langsung belajar. Jadi langsung mempraktekkan. Iya, iya. Bener ya apa ya? Kalau saya sih baca buku itu gak gak langsung jangkep sih rodok-rodok Iya. jadi gak langsung pas paham. Heeh. Nah, jadi lewat praktek kan tahu. Oh iya, ini. Ya. Ya memang itu satu hal sing baik, dia langsung terjun praktek ngono ya. Heeh. Tapi ono satu hal di mana awak dhewe gak iso mempraktekkan iku rel, dan awak dhewe gak tahu apa iku sebenarnya ono satu hal sing awak dhewe gak pernah tahu dan awak dhewe cuman hari iki cuman iso mengakses lewat buku. Heeh. Contoh hal yo, kaya awak dhewe seneng otomotif, awak dhewe pingin bongkar motor. Iya. Nah saat bongkar motor ternyata iku ono mesin sing kaya mesin motor GP. Heeh. Lah motor GP gak mungkin ada praktek gitu. Gak mungkin. Gak mungkin. Padahal ada pingin terus. Sebenarnya motor GP ini gak sistem apa sih, pengapian seperti apa, terus konstruksi mesin kayak apa. Lah ada cuman iso mengakses iku lewat bacaan. Heeh. Lah saat dhewe wis gak iso praktek, yo membaca iku lah awak dhewe iso menambah pengetahuan. Tadi kudu seimbang antara Iya. membaca dan Membaca sama praktek. praktek. Yo. Lah membaca tok gak praktek ya Ya, gak ganggu ngono gak kan. ganggu. Praktek tok tanpa membaca sesuatu hal sing lebih baik, lebih jauh. Heeh. Akhirnya ya sak munu-munu ae. Iya. Nah, kudu seimbang sih. Udah seimbang sih sebenarnya. Iki rel. Iki pertanyaan penutup rel. Apa ya? Mungkin iki sih rel. Harapan sih rel. Harapan terus dan apa ya? Kayak gawe pesen, harapan dan pesan yo. Oh iya. Harapanmu ke depan dan pesan pada semua orang tentang pendidikan itu penting dan semua orang itu harus berpendidikan dan harus dibantu Iya. supaya enggak terjadi putus sekolah. Nah, iku rel oprel harapan dan pesanmu rel. Kalau harapan pertama sih, harapannya saya itu apa ya? Seperti apa pengalaman hidup saya sendiri lah. Kenapa orang tua jika emang putus sekolah anaknya ini merasa kecewa banget. Seakan-akan bilang itu gak berhasil menjadi orang tua. Nah, dari segi itu harapan saya pengen membuktikan bahwa meskipun anak putus sekolah itu orang tua itu sebagai ya apa ya nggak kecewa meskipun kita putus sekolah ya karena emang apa ya dibuat orang tua sendiri ya keekonomian orang tua sendiri lah itu karena merasa seakan-akan orang tua sendiri yang bikin itu. Jadi kita harus ya apa ya orang tua ingin lah apa ya impian orang tua itu memiliki impian buat anaknya yang pastilah lebih bagus ke depan nih. Jadi meskipun kita putus sekolah kita harus membuktikan bahwa meskipun kita putus sekolah itu gak pas bodoh, gak pas kerja, terus ikut orang, gak mungkin. Lebih utamanya saya itu ingin membuktikan orang tua. Oh iya. Dan lebih utamanya sih lagi saya itu kalau di bidang berpendidikan tuh ya apa ya aku sih butuh sendiri karena bukan buat diri sendiri juga buat orang lain tuh
kita itu ya apa ya, kayak orang membutuhkan tuh kita bisa memberi lah. Kayak orang ini gak tahu segala hal apalah, seperti pertanyaan apa dia menanyakan, akhirnya kita tahu, kita paham, akhirnya kita bisa menjelaskan. Jadi seakan-akan kita ini berfungsi bagi orang lain. Tapi ya nggak merasa juga kita, aku ben iso ngajar ngene ben aku dikira guru. Enggak. Jadi itu dah yang lebih saya impikan masih. Dan pesan buat semua orang itu, jika emang ya siapa tahu ada yang lah senasib. Jadi gak usah putus asa. Jadi gak usah apa ya, aku udah gak bisa jadi wes kerja melok uang tok. Jangan. Jadi kita harus manfaatkan. Kita ikut orang ya buat belajar juga. Nah, karena gak semua orang itu awalnya hidupnya enak. Mesti masih ya apa ya, pekerja keras dulu baru enak. Jadi buat apa ya, bekerja, ngisi waktu luang buat belajar, buat apa ya, ngisi ilmu lah, ngisi wawasan diri sendiri kita, biar kita nanti itu ya apa ya, kedepannya itu lebih baik. Meskipun kita ini alah gak sekolah, jadi meskipun orang itu gak pas memandang remeh, ya mau ngawak mulu gak sekolah. Nah, jadi kita pas orang bilang seperti itu kita bisa membuktikan. Jadi ya apa ya, kita putus sekolah jangan malah kita jadi bikin beban orang tua. Kita berhenti sekolah marah sama orang tua, apa ya emang berhenti sekolah bikin apa ya, masuk ikut luaran lah, jalanan apalah yang bisa merugikan orang lain itu jangan. Mending kita memanfaatkan mumpung masih muda. Jadilah pemuda bangsa itu yang ya apa ya, berfungsi bagi masyarakat itu. Jadi itulah pesan buat semua orang lah. Iya. Jodoh. Ya. Sorry guys. Keselak nyamuk. Oh iya sih. Tadi ya tetap membahagiakan lah wong tua, membuat bangga orang tua, terus menjadi sing berfungsi gawe sesama, paling enggak ya ambek tonggo dan konco-konco dhewe lah. Wih, luar biasa. Swanger ya wis lah yo. Suwun iki Farel wis mampir nak Kupu Tarung, di wis mbagikno cerita. Semoga sing ngrungokno iki apa iso jauh bersyukur bahwa kon hari iki isuk sekolah ngono lho. Dan isuk sekolah. Jadi ya apa ya, bersyukurlah masih bisa sekolah kan. Soalnya wis lek melok omongane wong awam lho, sik sekolah, sik wayahe sekolah lah kok kerja ngene. Jadi fungsikan selagi masih orang tua bisa membiayai lah. Wah, ya wis lah ya, kita tutup larel yo. Matur suwun wis mampir nak Kupu Tarung. Jadi itulah kawan-kawan, sekelumit cerita hidup seorang remaja 18 tahun merantau dari kota asalnya di Jember, terus memulai hidup mandiri dengan bekerja pindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain untuk membuktikan bahwa dirinya mampu untuk menjadi jauh lebih baik dengan segala bentuk kekurangan dan keterbatasannya. Jadi terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu di episode selanjutnya, dan terus hiduplah kita semua.